Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, peserta didik program studi profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, saya Dr. Aidil Fitrisah, spesialis anestesiologi terapi intensif. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pengantar mengenai blok 26 pada pendidikan dokter ini, yaitu blok 26 mengenai kegawat daruratan. Blok 26 ini ya, setelah mengikuti proses belajar mengajar di blok ini, diharapkan mahasiswa itu dapat memahami secara komprehensif tentang kasus gawat darurat ya, dan juga traumatologi, dan juga nanti diharapkan mahasiswa dapat memahami dan mampu melakukan tata laksana kasus gawat darurat sejak tahap awal dalam hal prosedur penilaian awal, kemudian tata laksana primer, intervensi bantuan hidup lanjut, evaluasi kondisi, stabilisasi, dan mampu merujuk pasien pada waktu dan tempat yang tepat. Jadi untuk capaian pembelajarannya sendiri berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI ya, yang juga mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia atau SKDI. Pendidikan dokter ini ya, pendidikan kedokteran ini diarahkan mempunyai 4 area capaian pembelajaran, yaitu untuk bisa mendapatkan semua itu, semua area capaian pembelajaran yang 4 yang sudah saya sebutkan tadi di awal, maka dilakukanlah suatu metode-metode pembelajaran dalam rangka supaya tercapai tujuan tadi, dengan pertama melaksanakan integrated teaching atau IT, kemudian tutorial, dan juga terakhir skill lab. Program Studi Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya menerapkan sistem pembelajaran yang berbasis pada masalah atau problem based learning dengan konsep integrasi ya, dengan gabungan ya dari berbagai bagian ilmu yang tertuang dalam bentuk blok ya. Jadi blok 26 ini integrasi dari cabang ilmu bedah, kemudian ilmu penyakit dalam, ilmu kesehatan anak, dan juga ilmu anestesiologi dan terapi intensif. Ya, jadi total SKS pelaksanaan pada blok 26 ini adalah kurang lebih 5 SKS dengan proporsi ya, integrated teaching sebanyak 21 kali, kurang lebih 2,5 SKS. Kemudian tutorial sebanyak 3 kali, 1,5 SKS. Dan proporsi skill lab 6 kali pertemuan, sekitar 0,5 SKS. Ya. Jadi integrated teachingnya ada 21 kali pertemuan, ya, termasuk yang pertama ini yaitu kuliah pengantar atau introduksi dari blok 26. Kemudian nanti akan dilanjutkan sampai 21 kali pertemuan. Banyak nanti yang akan diberikan pada integrated teaching ini ya, mulai dari penilaian triase, initial assessment, dan trauma evaluation and management, sampai nanti berbagai macam jenis trauma ya, berdasarkan sistem organ ya. Kemudian juga bantuan hidup dasar, kemudian radiologi pada kasus kegawat daruratan ya, dan juga materi-materi IT yang lain. Untuk tutorial sendiri nanti ada 3 kali pertemuan ya, dengan temanya itu sudah ditentukan, ada multiple trauma, kegawat daruratan anak, dan juga kegawat daruratan penyakit dalam. Yang diharapkan nanti level SKDI yang bisa dicapai oleh mahasiswa pada tutorial ini adalah level 4A dan juga 3B.
Kemudian yang terakhir untuk pencapaian dari sasaran capaian pembelajaran tadi dengan skill lab ya. Skill labnya ada 6 kali pertemuan ya. Pertama tentang shock, kemudian bantuan hidup dasar pada dewasa, pada pasien dewasa, bantuan hidup dasar pada pediatrik atau anak, kemudian nanti juga untuk hecting ya, penjahitan luka, dan terakhir imobilisasi ya, bagaimana prinsip dari imobilisasi. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi terkait blok 26 ini, blok kegawat daruratan ini, yaitu bagaimana untuk evaluasinya ya. Jadi yang pertama, syarat untuk mengikuti ujian ujian akhir blok ini yaitu untuk CBT, untuk syarat mengikuti ujian CBT, kehadiran IT itu minimal 85%. Jadi dari 21 kuliah IT tadi, 85% itu harus hadir. Kemudian tutorial ya, tutorial ada 3 pertemuan tadi harus hadir 100%, yaitu full ya, 3 kali pertemuan. Kemudian pleno juga 100%. Kemudian untuk syarat mengikuti ujian OSCE ya, itu diwajibkan kehadiran pada skill lab itu 100%, jadi full ya. Kemudian untuk proporsi nilai sendiri ya, kita bagi ya, untuk CBT nanti 40% proporsi nilainya, kemudian OSCE 40% juga, dan tutorialnya 20%, sehingga genap ya 100%. Kemudian bagaimana untuk penetapan standar nilai kelulusan ya. Jadi nilai akhir blok ini berdasarkan standar nilai kelulusannya itu berdasarkan penetapan gradasi atau standar setting ya. Jadi nanti dikelompokkan mahasiswa itu nilainya mulai dari skala nilai A gitu ya, dengan nilai 86 sampai 100, kemudian skala nilai B dengan nilai 71 sampai 85,99, kemudian skala nilai C 56 sampai 70,99, di mana batas lulus atau batas kelulusan mahasiswa setelah mengikuti blok ini adalah nilai B ya. Jadi dengan nilai angka 71 baru mahasiswa dinyatakan untuk lulus. Kemudian yang tidak kalah penting yang juga saya akan sampaikan pada pengantar ini yaitu daftar referensi ya, buku-buku apa saja yang bisa dijadikan rujukan dalam proses pembelajaran blok 26 ini. Pertama itu Review of Medical Physiology oleh Ganong ya, kemudian Textbook of Medical Physiology, kemudian Harrison Principle of Internal Medicine, kemudian juga buku ajar ya, buku ajar ilmu penyakit dalam, buku ajar ilmu kesehatan anak, dan juga Clinical Anesthesiology Morgan ya. Mungkin itu saja pengantar dari saya mengenai blok 26 atau blok kegawat daruratan ini, mulai dari sasaran pembelajaran, kemudian 4 area capaian pembelajarannya, dan juga pertemuan-pertemuan yang akan nanti dilakukan, baik integrated teaching, kemudian OSCE, dan juga integrated teaching, tutorial, dan juga skill lab ya. Untuk evaluasi nanti ada CBT dan juga OSCE, dan batas akhir nilai itu tadi sudah saya jelaskan bahwa penetapan angka kelulusan itu minimal di angka atau nilai 71 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.